narkoba dan dampaknya ke kesehatan reproduksi seperti ereksi dan sperma pria. Bersama saya, Dr. Jeffrey Albariti Ribowo, spesialis andrologi, ahli reproduksi pria pertama di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Bersama teman saya, Ori, saya mantan pecandu dok. Pecandu. Pecandu. Apa saja yang dicandui waktu itu? Waktu itu apa aja sih dok sebenarnya kalau saya. Jadi namanya mahasiswa kan dulu dok. Jadi seadanya barang. Cuman kalau yang paling sering itu yang warna hijau dok. Ini nggak apa-apa nggak sih dok? Gak apa-apa. Ini marijuana. Marijuana tuh ganja ya? Ganja benar sama sabu. Ganja, sabu. Ya, itu yang paling sering ya. Itu yang paling sering. Alkohol? Alkohol masih. Masih. Oke. Oke. Menggunakan ganja dan juga sabu itu berapa lama durasinya? Terus seberapa sering? Misalnya dalam seminggu berapa kali? Oke, kalau dulu ya dok ya. Pokoknya waktu itu, ini seingat saya ya dok. Itu 3 tahun atau 4 tahun. 3 sampai 4 tahun 3 menggunakannya sampai 4 ya. tahun yang benar-benar rutin ya dok ya. Yang langganan lah. Definisi langganan itu berapa kali makanya? Langganan itu mungkin seminggu tuh bisa 1 sampai 2 kali dok. Seminggu 1 sampai 2 kali ya. Cuman kalau mungkin kadang ada sih yang sebulan tuh sekali 2 kali doang. Oke. Ada momennya yang kayak gitu cuman jarang. Oke. Itu makanya berarti disuntikan segala macam atau gimana? Atau rokok atau apa? Macam-macam dok. Kita biasanya ada alatnya namanya bong dok. Kalau yang bong. sabu tuh gitu. Terus disuntik juga oke juga sih dok. dulu gitu ya dok ya. Dulu Sekarang ya, udah dulu. enggak ya. Dulu enggak. Perhatian untuk BNN ya, ini sudah enggak Betul, lagi. Ini betul sudah sekali. anak baik-baik sekarang Betul ya. sekali. Nah, selama periode kan tuh lumayan lama tuh 3 tahun ya. Kamu dulu ada melakukan seks secara aktif nggak atau mungkin gimana? Kalau seks ya dok ya. Seks secara aktif sebenarnya ini boleh jujur-jujuran gak sih dok? Iya, silakan. Sebenarnya gak pernah seks ya dok. Gak pernah seks. Cuman ini sepong-sepong dikit oke lah. Sepong-sepong dikit ya. Itu masuk seks juga dong. Ikut seks ya? Ya, Oke. jadi banyak yang nganggap seks itu kalau penis masuk vagina. Masuk ke ini. Sebetulnya enggak ya. Enggak ya, Dok, Definisi seks itu luas ya. Oh gitu. Sepong-sepong dikit gitu ya. Terus atau mungkin keluar di luar, udah mainnya udah mulai nyentuh-nyentuh intens berduaan. Itu udah aktivitas seks sebetulnya. Wah berarti saya gila seks dok. Karena gini banyak yang anggap saya nggak ada hubungan seks, tapi saya sepong-sepong. Sepong-sepong juga ada resiko infeksi soalnya Oke. gitu ya. Makanya itu masuk juga. Lebih aktif, mohon maaf, hubungan seksual dengan wanita atau masturbasi waktu itu? Lebih sering sama wanita sih dok. Lebih sering sama Lebih wanita sering ya. Nah oke, kamu kan ada 3 substansi yang waktu itu cukup sering digunakan ya. Ganja, sabu, sama alkohol. Alkohol betul. Nah dok. kita kupas satu-satu dulu ya. Oke. Kamu penggunaannya. Pertama dulu nih, kalau ganja. Nah itu gimana efeknya ke fungsi seksual secara gairah, ereksi, ejakulasi, dan lain-lain? Oke. Tapi mungkin sebelumnya ini disclaimer kayaknya dok ya. Setiap orang kan mungkin efeknya itu beda-beda ya. Tergantung sama personalnya lah. Betul. Aku kan kurang paham soal itu ya. Jadi betul yang disampaikan Ori, kalau efeknya ke tiap orang itu bisa berbeda-beda, ada bergantung dosis, bagaimana tubuhnya. Nah ini yang kita sampaikan objektif berdasarkan tubuh Ori sendiri ya. Betul sekali. Jadi mungkin gak semua orang merasakan yang pecandu hal seperti ini. Tapi kalau Ori sendiri pengalamannya gimana? Oke berarti ini dari ganja dulu ya dok Ya, ya. ganja. Dari ganja. Kalau ganja tuh kan kalau nama barangnya bahasa kerennya tuh barang donor lah dok. Barang donor. Barang donor. Donor tuh artinya barang yang bikin kita jadi slow. Slow. Oh iya ya. Kalau barang satunya tuh barang upper. Upper tuh bikin yang jadi yang gitu loh. Dok. Oh. Jadi yang makin adrenalinnya makin tinggi biasanya. Iya. Gitu sih. Cuman waktu aku pakai ganja itu malah nggak ada gairah yang buat ke arah seks, nggak ada dok sebenarnya. Jadi buat slow aja, buat nongkrong biasanya dok. Oh, kepikiran untuk berhubungan seksual malah nggak ada Malah gitu. nggak Ya? ada dok. Oh, lebih santai gitu ya. Lebih santai. Oke. Tapi pernah mungkin ya dok ya satu momen. Jadi waktu abis gitu kan dok. Abis ini nih, abis sepong-sepong manja. Bahasa apa itu? Kokop-kokop. Kokop-kokop enak. Habis kokop-kokop enak. Abis itu make ternyata enak-enak juga dok. Cuman bukan sebelum ya. Setelah hubungan seks pakai ganja, ya pasti enaknya double dong. Enaknya double. Karena mengamalkan cigarette after sex dok. Oh iya, vape cigarettes after sex. Mengamalkan itu mungkin ya. Oke ya. Berarti kalau ganja bikin kayak nggak ada pengen aktivitas seksual ya Nggak untuk ada. penggunaannya. Kalau sabu gimana? Itu dia downer atau upper tuh maksudnya? Kalau sabu tuh upper. Upper. Berarti bikin semakin semangat dong. Bikin makin semangat. Itu gimana kalau ke seksnya? Kalau ke seks sebenarnya ini sih dok. Apa ya bahasanya ya? Semakin apa sih horninya gila-gilaan dok.
Oke. Orinya gila-gilaan. Cuman mungkin waktu itu emang aku tuh nggak pernah, aku tuh ya dok ya, kalau dalam keadaan uh, under substance, aku tuh nggak pernah berhubungan secara seksual sama seseorang. Karena ada, kalau aku personalnya lah, aku tuh takut judgement dan lain sebagainya. Terus waktu itu kan karena nggak bilang juga dok, jadi nggak berani, takutnya malah ketahuan diputusin. Ya. Oh Jadi gitu. gitu. Jadi kalau nggak pernah yang secara aktif sebelum gitu. Menggunakan gitu ya. Basian mungkin? Basian ada. Nah, kan ada istilah namanya basian gitu ya. Betul. Saya tahu dari dengar di Coki Pardede katanya basian itu katanya habis make masih ada efek sisa-sisanya dikit. Tipis-tipis. Ini yang itu jarak dari sakau, make terus sober, mau ke sober itu basian tuh dok namanya dok. Oke. Nah di basian tuh ada, cuman jadinya ini sih dok, larinya tuh waktu itu ke masturbasi dok Masturbasi. akhirnya. Oke. Nah, itu sih. waktu make kan sebetulnya kalau sabu kan katanya bikin upper ya, bikin semangat dan gairah tinggi segala macam. Betul. Itu nggak kepengen malah masturbasi, ngocok atau apa gitu, atau nunggu basian dulu? Wah, kalau nunggu basian enggak sih dok. Pernah aku satu momen kayaknya dok. Ini sih ingatku ya. Karena banyak yang lupa juga. Karena namanya orang make kayaknya. Ya udah tobat ya soalnya sekarang ya. Udah tobat dong. Banyak ingatan yang hilang dok. Kereset harddisknya dok. Biasanya gitu kalau yang make. Ini buat teman-teman yang make pasti gitu. Oke. Gimana? Kalau aku pernah bahkan dok ya. Ini nggak apa-apa ya dok. Gak apa-apa, silakan. Aku pernah yang ini sih dok. Jadi habis ini kebetulan kan make sendiri. Make sendiri. Terus adalah di hotel waktu itu di salah satu kota. Iya. Wah itu aku masturbasi bisa 4 kali kayaknya dok. Tadi keluar, wah ngocok lagi. Wah gitu dok. Wah langsung, wah itu kemana-mana itu dok. Saking semangatnya ya. Saking semangatnya, karena nggak ada medianya dok. Oke. Kalau biasanya kan dipakainya buat apa? Mungkin salah satunya adalah buat ngeband. Iya, orang-orang kan banyak artis-artis di luar negeri kan dia substance itu untuk nyari inspirasi. Untuk nyari inspirasi. Gitu. Aku juga buat nyari ini bacol dok. Dulu gitu. Menarik tadi. Abis make sabu dari hotel 4 kali ya. 4 kali. Pernah sampai 4 kali pokoknya. Singkat saya 4 ya. Oke. Habis itu gimana setelah selesai sadar itu? Apakah capek banget atau gimana rasanya? Kalau capek banget enggak sih. Cuman tangan kemeng dok. Abis itu dok. Karena aduh tangan kanan semua kan. Tangan kiri ya. Gak ini deh dok. Waktu itu capean cuman gak yang capek banget. Gak capek banget. Abis itunya baru yang ya kayaknya selayaknya kalau misalnya udah mulai sober itu pasti capean dok. Pasti yang ngerasa yang badan tuh kayak udah capek semua. Bukan gara-gara masturbasinya sih waktu itu. Tapi gak ngerasa lebih capek kan kadang kita habis ejakulasi malah lebih ngantuk, lebih mager atau enggak deh waktu itu dok. Enggak ya? Enggak. Apalagi 4 kali kayaknya. Jadi kalau mungkin waktu teknisnya ya dok ya waktu itu ya. Jadi namanya main HP kan kita ya. Kita ada apa ini? Lalu gitu. Jadi sekali keluar nih dok, cuci. Lihat lagi, kayaknya enak deh. Soal lagi dok. Kadang ada yang ketiga keempat tuh nggak cuci dok. Karena udah pasti bakal gitu lagi kan. Wah parah dok itu. Waduh. Tapi momennya sekali doang lah kayaknya waktu itu. Kalau waktu sabu ya. Jadi selain itu banyaknya setelah pakai sabu tuh kayak nggak dilampiaskan juga ya? Nggak dilampiaskan sih dok, karena aku jujur orangnya kan nggak beranian kalau misalnya ke cewek terus apalagi nggak tahu dok, aku tuh banyak ketakutan sebenarnya dulu, jadi nggak berani kayak habis make terus langsung ke cewek atau mungkin ke prostitusian gitu, nggak berani aku. Oke. Aku culun dok kalau urusan yang ke arah kesana ya. Oh, nggak mau merugikan orang, merugikan diri sendiri aja gitu ya mungkin? Lebih tepatnya ini apa culun? Nggak tahu sih apa ya dok. Ya mungkin salah satunya itu sih. Bisa jadi ya. Jadi ya melakukannya dengan masturbasi sendiri aja ya. Betul sekali. Iya, sebetulnya itu relatif aman ya untuk dilakukan dibandingkan dengan cewek ya. Karena kan kalau dengan pengaruh zat kadang kita nggak bisa berpikir jernih, betul nggak sih? Itu dok. Karena aku juga punya ketakutannya ke sini sih dok. Jadi aku tuh selalu takut sebenarnya. Kayaknya dari dulu tuh selalu emang di tahun-tahunku tuh selalu ada ini deh apa namanya campaign soal HIV. Iya, dan bagus. AIDS. Jadi aku tuh takut banget dok. Soal jarum dan lain sebagainya. Karena kan aku orang yang lumayan sering pakai jarum juga kan dok. Dan itu bener-bener yang aku telaten yang harus pokoknya sekali pakai jangan dipakai lagi. Oke. Terus juga apapun itulah soal jarum dan lain sebagainya. Sama ke arah sana tuh kan takutnya ya dok ya. Takutnya semakin liar kita dalam posisi kita tidak terkontrol. Kita semena-mena. Celup. Maksudku udah positif narkoba, positif HIV kan double dok. Di akhirat di setrika dok sama malaikat aku. Ternyata akal baik dan sehatnya masih berjalan ya Ori ya? Jalan dok, cuman
tololnya masih sampai sekarang sih dok. Gitu sih kalau aku. Oke, jadi memang betul sih HIV itu kan salah satu infeksi yang paling menyeramkan karena nggak ada obatnya ya. Ya nggak ada obatnya Kalau dok. kamu seks bebas kena kencing nanah masih bisa diobatin. Masih Kena ada obatnya. sipilis luka-luka masih bisa diobatin. HIV udah nggak ada obatnya. Seumur hidup kamu minum obat untuk mengontrol virusnya itu. Itu salah satu yang Oke. paling menakutkan memang ya HIV. Kenapa nggak kepikiran pakai kondom? Kepikiran pakai kondom, kepikiran dok. Cuman namanya takut tuh kan gimana ya? Karena menurut aku kan nggak pernah berhubungan seks yang Iya. langsung masuk. Jadi aku nggak paham juga pemakaian kondom dan lain sebagainya. Itu sih dok. Oke, berarti bukan penganut yang suka seks celup gitu Enggak, ya. ini enggak Lebih suka. ke sepong-sepong manja. Sepong-sepong pokoknya aku tuh selalu yang nggak tahu ya ini kayaknya ini deh dok ya, nggak tahu ya, kayaknya barrier personal sih kalau Iya. menurutku sih jadinya. Akhirnya kalau aku tuh ngapain aja cuman intinya jangan celup gitu. Oke. Karena teman-temanku isinya yang ini semua dok, yang kalau dia ada pernah aku punya teman tuh dia tuh sempat nggak makan seharian dok gara-gara pacarnya bilang aku telat haid. Stres. Stres aku di lingkungan yang seperti itu kan Oke. takut ya ternyata aku kayak gitu. Aku takut berimbas yang sama terus nggak siap ke depannya itu loh dok aku dok gitu sih makanya aku nggak mau memulai. Ya, masih bertanggung jawab lah dengan perempuannya ya, nggak mau ibaratnya ngehamilin terus kabur nyuruh menggugurkan gitu ya. Nah, aku penasaran, kan kamu meskipun menjaga ya jarum suntik nggak mau pakai berulang kali, pernah periksa nggak sekarang untuk gimana HIV, hepatitis B segala macam? Pernah screening? Belum pernah dok. Pernah donor darah? Pernah Kapan terakhir? donor darah ya dok ya. Oh udah lama banget dok. Berapa tahun yang lalu? Tahun 2016 kayaknya waktu SMA deh donor darah. Sebelum make dong. Sebelum make tuh. Jadi kayaknya enggak ini deh. Iya, jadi sebetulnya screening itu pemeriksaan ada HIV, hepatitis B, terus sifilis juga ada pemeriksaannya di darah juga ya. Nah, itu ada paket pemeriksaannya. Nah, pada beberapa orang ada yang dia, aduh kayaknya saya bingung dok memeriksa atau apa. Sebetulnya kalau orang-orang yang rutin donor darah, dia itu akan menjalani screening. Oke. Jadi kalau kita mau donor darah, kita akan diperiksa dulu loh darah kita darah itu. kita tuh sehat apa enggak ya dok? Betul, ada HIV, hepatitis B, sama sifilis salah satunya ya. Oke. Kalau ternyata ketemu itu, kita nggak bisa lanjut donor darah. Ya, makanya orang-orang yang rutin donor darah itu sebetulnya dia memiliki tubuh yang sehat, terbebas dari kemungkinan penyakit infeksi. Oke. Gitu. Oh kalau ini dok sekalian nanya ya aku nggak apa-apa ya dok Apa? ya. Kalau tato nih dok, maksudnya sengepek apa sih? Kalau misalnya kan aku punya tato cuman satu doang kan dok. Ya. Kalau aku donor darah bisa nggak sih dok? Oke, nah itu aku terus terang belum tahu ya karena gosipnya kan nggak boleh ya. Nggak boleh, Katanya kalau katanya pakai tato nggak boleh donor darah. Itu saya belum tahu ya karena nggak pernah aktif di bidang donor darah Oke, tersebut ya. Nanti mungkin saya coba riset lebih lanjut. Oke, Karena oke. saya nggak berani asbun. Betul. Karena takutnya ada dokter yang lain marah-marah ya dok. Ya. Kalau Anda nanyanya tato pengaruh ke seks mungkin saya bisa jawab. Oh tapi ada dok. Ya itu sih lebih ke arah sex appeal ya kita penampilan ya. Oh iya. percaya diri Karena kayaknya gitu ya. enak ya dok ya kayak lagi terus baca tato. Tapi jangan salah loh, ada orang yang justru dia ilfeel dengan pasangan yang bertato. Oh Ada ya, dia ngelihat tato tuh sebagai sesuatu yang dia kurang menarik. Aku nggak mau punya pasangan yang bertato. Ada yang seperti itu. Ya. Oke. Tapi ada pula seseorang yang dia suka dengan pasangannya yang bertato. Ya. Karena dia anggap, oh ini keren banget nih tatonya, gambarnya gitu ya. Iya. Tiap orang punya preferensinya masing-masing Oke. gitu ya terkait masalah tato dan hubungan seksual ya. Aku ilfil juga sih dok mungkin ya. Kalau tatonya jelek. Ya tato jelek itu gimana? Karena ada mungkin dok, aku nggak nyebut mungkin ada lah wanita-wanita tertentu dok yang tatonya tuh ini loh. Doraemon dok. Doraemon kan jangan dibikin tato loh maksudku. Hello Kitty yang tato-tato yang jelek gitu loh, yang bunga-bunga. Kita tahu lah apa lah maksudnya itu kan maksudnya. Biasanya aku ilfil aku semua. Ya musuh cewek tatonya tato naga. Iya juga ya. Tapi kan banyak sekarang tato-tato cewek sekarang keren-keren. Aneh banget dok itu dok. Ilfil mungkin. Tapi kamu kalau pasangan ceweknya pakai tato bikin terangsang atau bikin ilfil? Yang Kalau- bagus. Oh aku ya. Lihat cewekmu nih, dia bertato penuh misalnya badannya gitu ya. Biasa sih, biasa aja. Biasa ya, nggak ada yang- bikin ilfil gitu ya. Nggak bikin ilfil lah. Oke, berarti aman gitu Tuh, ya. kalau enak mah enak aja. Enak dok, mah, itu. yang penting permainannya ya. Betul sekali, yang penting dia pro. Oke, bro. Nah, itu tadi tentang sabu, ganja. Terakhir Oke. alkohol. Itu seperti apa dampaknya? Nah, alkohol ini dok. Wah, alkohol ini bikin aku, kalau dari dua itu ya dok ya, maksudnya dua hal yang bikin banyak belajar kan drugs ya. Ya. Ya tadi bikin banyak banget pelajarannya. Alkohol ini malah menurutku lebih liar dari aku pakai dua ini dok. Karena bener-bener gak kekontrol aku waktu pegang alkohol. Bener-bener yang random. Dan mungkin ya, ini gak tahu seingatku satu momen kayaknya aku
ini juga sih. Aku lupa momennya kapan, cuman hampir banget melecehkan perempuan gara-gara alkohol juga, Dok. Bukan memaksa ya, lebih tepatnya ke orang yang baru kenal tapi langsung pegang-pegang gitu loh, Dok. Oke. Mm-mm. Jadi mohon maaf, ibaratnya dalam tanda kutip tuh akal sehatnya tuh kayak hilang gitu ya? Betul. Lebih tepatnya aku yang nggak bisa kontrol sih. Nggak bisa ngontrol. Aku yang tidak bisa kontrol, yang akhirnya nurutin nafsuku sendiri, Dok. Oke. Terus apakah pernah mencoba, mohon maaf, berhubungan seksual atau masturbasi dengan dalam pengaruh alkohol yang lagi mabok gitu? Kalau alkohol pernah. Pernah, itu gimana reaksinya? Apakah jadi lebih bagus atau malah makin susah keluar atau gimana? Seingatku ya, Dok ya, seingatku makin susah deh keluarnya. Makin Dok. susah keluar. Cuman kayaknya waktu itu bener-bener karena dianya si ceweknya dalam kondisi yang sama pakai alkohol juga, under substance alkohol juga, aku yang under substance alkohol juga. Oke. Terus kalau lama enggaknya, pokoknya terangsangnya tuh jauh lebih gila daripada kalau kita nggak pakai apa-apa. Cuman keluarnya makin lama, Dok. Oh, lebih lama gitu ya untuk Lebih keluarnya? lama. Terus ya gitulah kayak setengah sadar namanya, setengah sadar berkegiatan yang harus fokus ya, Dok, sebenarnya kalau menurut lu gitu. Oke, menarik nih. Nah, sekarang penjelasan secara ilmiahnya ya. Jadi zat itu ada yang namanya stimulan, ada yang namanya depresan. Itu mungkin kayak kamu bilang yang downer upper gitu ya. ya, oke. Stimulan bikin semangat, depresan tuh bikin slow, Bikin slow, santai ya. oke. Kalau untuk sabu, dia memang ke arah stimulan ya. Jadi orang-orang pakai dia jadi stimulan ya. Ganja katanya ada sebagai stimulan, ada juga yang ke arah depresan. Alkohol sebetulnya adalah depresan. Depresan deh, Dok. Penurun sebetulnya dia. Oke. Tapi itu biasanya pada dosis-dosis yang lebih tinggi. Katanya kalau pada dosis-dosis yang kecil, efeknya itu adalah dia menurunkan kemampuan akal sehat kita. Oke. Makanya orang-orang pengguna alkohol ditemukan penelitian dia lebih banyak berhubungan seksual dengan orang-orang random. Oh, cenderung orang-orang random ya, Dok? Iya, karena dia nggak bisa menahan dirinya yang kamu bilang tadi. Oh iya. Pagar dirinya tuh jadi hilang dalam pengaruh alkohol itu. Ya, akhirnya dia berhubungan seksual dengan orang random. Dan memang efeknya ya, ganja dan alkohol itu dia efeknya namanya, salah satunya yang sering menimbulkan gangguan seksual tuh namanya delayed ejaculation. Delayed ejaculation. Ejakulasinya lama. Oh, Jadi delay Iya, ejaculation. delay ya. Jadi bukan cuma efek gitar aja ada delay. Berarti ada yang overdrive juga ada ya, Dok ya. Distortion nih yang penisnya. Jadi delay ejaculation tuh pria itu bisa ngaceng ya. Oke. Udah gesek-gesek, rangsang segala macam, 30 menit lebih gak keluar. Oke. Itu sering terjadi pada orang pengguna ganja dan juga alkohol karena sistemnya itu terdepres gitu ya. Jadi dia kesulitan untuk mencapai orgasme. Oke. Nah, kamu mengalami itu juga ya sempat ya? Mengalami, tapi berarti itu secara nggak langsung, nggak tahu ya, Dok ya, ini pandangan awam gua aja ya mungkin. Itu kayak ini dong, Dok, kayak obat kuat tapi versi yang alkohol gitu ya, Dok, mungkin ya, apa gimana sih, Dok? Ya kalau misalnya dalam jangka lama dan juga dosis terlalu tinggi malah jadi depres, malah mengganggu. Oke, malah Jadi mengganggu ya? semua substance pada prinsipnya ya, meskipun dia ada stimulan, tapi kalau dalam jangka lama dan dosis terlalu tinggi, dia efeknya buruk semua ke seksual. Oke. Menimbulkan ya disfungsi ereksi, gairah rendah, mengganggu kualitas sperma kesuburan. Jadi semua substance sama, meskipun ada yang stimulan bikin awal jadi lebih semangat atau apa, tapi jangka panjangnya efeknya akan jelek ke fungsi reproduksi secara pria. jangka panjang ya, Dok ya? Iya. Nah, kamu dulu berhentinya gimana? Sempat direhab atau gimana? Kalau saya dulu ini, Dok, berhentinya tuh manual, nggak sampai yang rehab, jadi pakai obat-obatan yang dari herbal. Obat-obatan dari herbal? Obat-obatan yang herbal, dan itu efeknya benar-benar kayak tipes tapi 5 hari gitu loh, Dok. Kayak yang di film-film itu nggak? Yang kayak wah gitu-gitu yang teriak yang Nggak sampai segitunya, nggak tahu ya, kalau ini seingatku ya, kayaknya ini juga deh. udah lupa semua ya. Tapi seingatku ya, Dok ya, ini bener-bener yang kamar tuh waktu itu dikunci, bener-bener aku tuh cuman dikasih, pokoknya waktu makan, waktu selain itu kamar dikunci, nggak ngerokok juga dan lain sebagainya. 5 hari itu bener-bener yang, kalau yang kurasain waktu itu ya, Dok ya, itu kayak tipes yang ngerasain di kepala tuh ditindihin sama monyet gitu loh, Dok. Tipes yang kepala tindihin monyet. Seingatku aku kan pernah kena gejala tipes dan rasanya kayak dep di kepala tuh kayak ditindihin gitu loh, Dok, rasanya. Oke. Dan efeknya kayak gitu. Terus kalau yang teriak-teriak nggak nyampe sih, cuman menggigil yang gila gitu loh, Dok. Kayak bener-bener kita dipakein selimut dan lain sebagainya, menggigil sama bibir pucat banget, Dok. Oke. Setelah kamu akhirnya melewati fase kritis 5 hari itu ya rehabilitasi, kamu ngerasa nggak sih kalau yang sekarang ini mungkin ada dampak nggak untuk masalah seksual dibandingkan dulu? Misalnya dulu sebelum make lebih engasan gitu ya, waktu masih SMA. Sekarang kok jadi kurang engas atau apa, ada nggak sih keluhan? Dulu sering ereksi pagi, sekarang kok mulai agak jarang atau gimana? Oh, mungkin ya, Dok ya, karena sekarang tuh ini sih, jadi horny itu berkurang, Dok. Nggak Horny gampang. berkurang. Jadi misalnya kayak anggaplah dulu tuh
Bener-bener yang kayak lihat payudara cewek lagi nongkrong gitu, bener-bener yang wah anjing ngaceng gitu, Dok. Tapi kalau sekarang ya nggak ada, kayak biasa aja gitu loh, Dok. Nunggu yang bener-bener momennya fokus, harus ngaceng tuh harus fokus gitu loh menurutku. Harus fokus dan ada medianya, ngaceng tuh biasanya gitu. Pernah ada kendala saat masturbasi atau saat berhubungan dengan pasangan lagi oral seks tiba-tiba kempes atau kekerasannya menurun? Pernah dan kayaknya baru-baru aja sih ini, Dok. Baru-baru aja ya. Baru aja ya. Baru-baru nih kayaknya beberapa bulan yang lalu deh. Itu gimana? Jadi aku tuh udah dalam keadaan ini nggak tahu ya, Dok, efek apa gitu. Cuman aku tuh masturbasi. Udah yang hampir ini, Dok, hampir klimaks. Tapi langsung menyusut ciut gitu, Dok. Itu kenapa ya, Dok, kira-kira, Dok? Waktu itu kamu lagi ada stres atau fisik lelah atau lagi sakit atau apa nggak? Stres kayaknya karena waktu itu habis kerja dan wah ini refreshing gitu, Dok. Oh, pengennya coli sebagai media refreshing Betul dari sekali. pelepas penat ya, biar kita enak tidur segala macam gitu ya. Ya memang itu salah satu faktornya. Nah, itu terjadi berulang kali nggak atau cuma sekali aja, jarang-jarang? Misalnya dari 10 kali cuma sekali. Kalau sempat kayaknya 2-3 kali, terus akhir-akhir ini yang sebulan terakhir ini udah nggak pernah deh. Nggak pernah lagi ya. Udah nggak pernah. Dulu berarti sempat lumayan parah juga ya, Lumayan parah, 2-3 kali ya terganggu itu ya. Nah, memang kalau faktor pikiran itu bisa mempengaruhi. Biasanya kalau faktor pikiran tandanya gini, ereksi pagi bagus. Oke. Ya. Tapi kok saat kita masturbasi susah, terus dia itu nggak jelas hilang timbul. Tapi kalau ada faktor penyebab penyakit di tubuh kita, biasanya gangguan ereksinya itu lebih sering. Ereksi pagi nggak ada. Dan bahkan bisa terjadi dalam jangka waktu lama. Itu biasanya ada penyakit di tubuh kita. Ya. Nah, kalau saran aku ya, kalau misalnya Ori ini ngerasa kok tubuh aku masih ada kurang optimal ya, gairah kurang optimal, terus juga kayak mood kurang stabil dan lain-lain ya, hati-hati jangan-jangan salah satu dampak jangka panjang dari penggunaan substance tadi itu adalah dia menekan hormon-hormon di otak dan hormon reproduksi. Jadi di tubuh kita tuh ada bensinnya pria namanya testosteron. Testosteron itu sering menurun ya karena adanya pengaruh dari substance penggunaan itu tadi ya. Nah, hati-hati kalau saran aku untuk Ori kalau udah ngerasa kayak terganggu fungsi seksual dan lain-lain, apalagi kalau udah mau nikah, kok sulit punya anak, saran aku sih pertimbangkan ya mulai dari pemeriksaan sperma dan juga pemeriksaan hormon untuk mencegah adanya gangguan nanti berhubungan dengan pasangan. Karena sering Ori ya, banyak pasangan-pasangan yang muda usia 20-an ya, baru menikah 3 bulan cerai, 4 bulan cerai. Oh, karena itu juga salah. Karena susah ereksi. Oke. Ya. Jadi sebetulnya gangguan ereksi ini jangan disepelekan, Ri ya. Dengan harapan tadi buat teman-teman sekalian, tentu kalau ada yang menggunakan substance itu masa lalu nggak ada masalah untuk perbaikan ke depannya ya. Tapi hati-hati juga efek jangka panjangnya kalau merasa tubuhnya ada nggak sehat, pertimbangkan periksa ke dokter. Itu saja, terima kasih sudah menyaksikan.